Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di saat ini kembali saya Pendeta Firalina Lahiwu boleh menyapa Bapak Ibu Saudara lewat channel YouTube ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya bersyukur dalam proses rekaman ini, dalam persiapan pembuatan khotbah boleh dilaksanakan dengan cepat. Dan puji Tuhan, ini juga karena permintaan para viewer yang menghendaki agar supaya saya mempersiapkan khotbah yang ada 2 hari, 3 hari sebelum hari Minggu. Dan bersyukur karena ada kesempatan yang Tuhan berikan sehingga saya bisa mengupayakan khotbah ini terselesaikan dengan cepat. Dan puji Tuhan, saat ini boleh melaksanakan proses rekaman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada viewer yang tetap setia menyaksikan video khotbah ini. Biarlah senantiasa setiap khotbah-khotbah yang ada boleh memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan yang diangkat, yang menjadi bacaan gemim dari tanggal 27 Maret sampai 2 April 2022, yang dimana juga merupakan pembacaan Minggu Sengsara yang keempat, yaitu dalam kitab Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca, memahami, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah senantiasa firman Tuhan ini menyegarkan iman kami, memberkati kami, dan kami dapat hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dalam Markus 6 ayat 14 sampai 29 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menarik, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja,
tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini diberikan tema hindarilah dendam. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang memiliki dendam kepada orang lain? Dendam adalah suatu keinginan yang kuat untuk membalas kejahatan, membalas sakit hati, dan lain sebagainya. Contohnya, waktu ada orang yang bikin sakit hati, orang juga mau balas hal yang sama. Itu berarti dendam. Kita ada yang mengatakan, kita pe orang baik-baik, mar kalau orang bikin jahat, kita lebih jahat. Nah, saudara, berarti itu bukan baik-baik, berarti itu jahat. Dan itu orang yang demikian adalah orang yang penuh dendam. Makanya saudara-saudara, kata dendam ini hanya terdiri dari 6 huruf, tapi dia bisa menghancurkan segalanya. Dia dapat menghancurkan keluargamu, dia dapat menghancurkan pelayananmu, dia dapat menghancurkan persekutuan yang ada. Bahkan dendam ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Sehingga saat ini tema yang diangkat adalah hindarilah dendam. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang ada dendam, berarti bukan hanya hindari, melainkan hilangkan dendam, lupakan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita yang menjahati kita. Dan saat ini pembacaan kita menceritakan tentang dendam yang disimpan oleh Herodias, istri Herodes, kepada Yohanes Pembaptis, yang berujung pada kematian. Luar biasa cerita yang diceritakan oleh Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan kita saat ini dimulai dengan kisah kehadiran Yesus Kristus yang menjadi perbincangan orang-orang pada saat itu. Yesus mulai dikenal oleh banyak orang karena apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Sehingga dia mulai menjadi seorang yang populer, yang dibicarakan oleh banyak orang. Dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Mengapa, saudara-saudara? Karena orang-orang Yahudi, mereka sementara menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan mengembalikan kemerdekaan orang Yahudi. Dan Mesias ini akan memimpin orang Yahudi dalam arak-arakan kemenangan atas dunia. Dan mereka percaya bahwa sebelum kedatangan Mesias, Elia akan datang lebih dahulu, membawa berita bahwa Mesias akan datang. Sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Karena saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka dengan sedih hati menyadari bahwa selama 300 tahun lamanya tidak ada lagi suara kenabian. Ketika Yesus tampil, mereka merasakan ada suara ilahi dalam diri Yesus Kristus. Sehingga mereka mengatakan bahwa dia adalah nabi. Nabi seperti nabi-nabi yang kita ketahui bersama dalam perjanjian lama. 3 abad lamanya mereka merindukan suara kenabian, namun tidak kunjung datang, saudara-saudara.
sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Namun ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Dan hal itu juga diyakini oleh Herodes. Herodes meyakini bahwa Yohanes Pembaptis yang dibunuhnya telah bangkit kembali untuk membuat perhitungan dengan dia, karena dia telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapa Herodes ini? Herodes ini dalam sejarah ya kita ketahui bersama, jarang sekali terjadi rangkaian kerumitan hubungan perkawinan seperti yang ada dalam keluarga Herodes. Tadi saya katakan siapa Herodes ini? Herodes dalam pembacaan ini adalah Herodes Antipas. Ya, ayahnya bernama Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah raja yang sangat jahat. Dialah yang membunuh, yang menyuruh untuk pembunuhan anak-anak yang baru lahir di Bethlehem pada saat dia berjumpa dengan para Majus. Itu adalah Herodes Agung. Ya, ketika para Majus mengatakan bahwa ada raja orang Yahudi yang baru lahir, dia tidak mau ada saingan dalam tahta yang ada, sehingga dia menyuruh pada saat itu untuk membunuh semua anak-anak yang baru lahir. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Herodes Agung ini punya banyak istri ya. Pertama, dia menikahi seorang perempuan yang bernama Doris. Doris ini memiliki anak, ya. Anaknya ini diberi nama Antiper. Kemudian Herodes ini menikah dengan Mariamne. Dia orang Hasmoni, memiliki 2 anak, yaitu Alexander dan Aristobulus. Kemudian Herodes Agung ini juga menikah dengan nama yang sama, Mariamne, tapi ini orang Butus ya, dan memiliki anak bernama Herodes Filipus. Dan Herodes Filipus ini menikahi Herodias, dan dalam pernikahan itu mereka memiliki anak yang bernama Salome. Jadi Herodes Filipus ini menikahi Herodias, anak dari Aristobulus, di mana dia menikah dengan keponakannya sendiri. Dan kemudian Herodes Agung juga menikahi perempuan yang bernama Maltake. Ya, dia memiliki 2 anak, yaitu Arkelaus dan juga diberi nama Herodes Antipas. Ya, Herodes Antipas ini yang menjadi pembacaan kita saat ini, saudara-saudara. Dan kemudian juga terakhir Herodes Agung menikah dengan seorang perempuan bernama Kleopatra yang berasal dari Yerusalem. Dan Kleopatra ini memiliki anak diberi nama Filipus Tetrak, yang pada akhirnya Filipus ini menikahi Salome. Salome anak dari Herodias. Berarti dia menikahi kenal DP cucu, saudara-saudara, kalau orang Manado bilang Kang. Nah, menjelang akhir hidupnya, Herodes Agung ini memiliki kecurigaan yang berlebihan, sehingga dia membunuh anggota keluarganya satu demi satu. Karena dia tidak mau dalam persaingan tahta yang ada, makanya dia bunuh sampai putra mahkota anaknya dia bunuh, saudara-saudara ya. Makanya ada ungkapan Yahudi pada saat itu, mereka mengatakan bahwa lebih aman menjadi anjing Herodes daripada menjadi anaknya. Karena anak-anak Herodes pada saat itu dia bunuh. Namun ketika Herodes Agung mati, ya, Herodes Antipas ini dia tidak dibunuh oleh Herodes Agung. Lolos orang bilang, saudara-saudara ya. Sehingga Herodes Antipas ini mewarisi wilayah Galilea dan Perea. Nah, saudara-saudara, ada anak dari Herodes Agung bernama Herodes Filipus. Dia ini tidak mewarisi apa-apa dari ayahnya, Herodes Agung. Ia hidup sebagai seorang warga swasta yang kaya di Roma. Dan pada saat itu
Herodes Antipas ini mengunjungi Herodes Filipus yang ada di Roma. Dan pada saat itu dia berjumpa dengan Herodias, istri dari Herodes Filipus ini. Dan waktu dia berjumpa dengan Herodias, Herodes Antipas ini menggoda Herodias, merayu dia, mengatakan kepadanya untuk supaya meninggalkan suaminya Herodes Filipus, meninggalkan Filipus dan menikah dengan dia, saudara-saudara, ya. Dan rayuan itu, godaan itu direspon baik oleh Herodias, sehingga dia meninggalkan Filipus dan menikah dengan Herodes Antipas. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menikahi Herodias istri saudaranya, ternyata Herodes ini telah melanggar hukum Yahudi. Pun pada saat itu Herodes sudah menikah. Dia menikahi putri Raja Aretas, ya. Namun dia kasih pulang ini putri Raja Aretas ini karena dia menikahi Herodias. Dia meninggalkan istrinya. Dan tadi saya katakan bahwa ketika Herodes menikahi Herodias, istri saudaranya itu, Herodes telah melanggar hukum Yahudi. Bayangkan, Herodes Antipas ini kakak adik satu papa dengan Herodes Filipus. Dan istrinya harus menikah dengan Herodes Antipas. Bayangkan saudara-saudara, ya. Luar biasa ini perempuan penama Herodes ini dia. Dia kasih tinggal Pak Filipus, pun dia kawin dengan Filipus PAD. Ini gawat ini saudara-saudara. Mengapa Herodes telah melanggar hukum Yahudi? Itu tercatat dalam Imamat 18 ayat 16 dan Imamat 20 ayat 21, saudara-saudara. Mari kita lihat bersama, ya. Dalam Imamat 18 ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Diberikan judul kudusnya perkawinan. Jadi ini suatu hal hukum Yahudi yang dilanggar oleh Herodes. Oleh karena itu perkawinan mereka merupakan perkawinan zina. Dan rayuan, akibat dari rayuan Herodes kepada Herodias. Sehingga hal inilah yang membuat Yohanes harus menegur Herodes di muka umum. Ya, dia menegur Herodes. Dia mengatakan di ayatnya yang ke-18, saudara-saudara. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu sangat jelas dalam hukum Yahudi, dalam kitab Imamat, yang salah satu contoh sudah saya bacakan tadi. Yohanes menegur, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Luar biasa Yohanes, saudara-saudara. Dia sangat berani menegur yang salah. Dan hal ini yang dapat kita pelajari dari tokoh yang pertama, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia seorang tokoh yang sangat berani untuk menyatakan apa yang salah. Dia berani untuk menegur kalau salah-salah, saudara-saudara. Ya, dia tidak kompromi dengan dosa, dia tidak kompromi dengan kejahatan, namun dia berani menegur Herodes yang pada saat itu Herodes Antipas sebagai penguasa di Galilea, namun dia berani tegur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes sebagai hamba Tuhan, dia tidak kompromi dengan apa yang salah, dia tidak kompromi dengan dosa, sehingga sebagai pelayan Tuhan, dia tidak pandang, oh ini penguasa wilayah Galilea. Dia hanya tidak pandang, oh ini Herodes Antipas, namanya salah. Dia bilang, namanya salah, dia kipas, saudara-saudara. Ini baru bilang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga menjadi pembelajaran bagi kita, kalau ada yang salah, mari kita untuk berani menegur yang salah, saudara-saudara. Ya, jangan setahu-tahu salah tong kompromi, Bapak Ibu Saudara. Jangan pandang karena dia ada jabatan, karena dia ada kedudukan sehingga orang takut untuk menegur. Kalau itu salah, mari orang katakan salah. Sehingga kita jangan jadi orang pengecut,
biar so salah, tomba pikir kasih biar jo dia kuat. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saat kita kompromi dengan dosa, saat kita kompromi dengan kejahatan, kita juga sama jahat dengan mereka yang melakukan kejahatan. Karena orang kompromi, karena orang tak iyo-iyo saudara-saudara ya. Sehingga kalau ada kejahatan di mata kita, kita jangan hanya berdiam diri. Karena kalau kita berdiam diri, kita juga turut dalam kejahatan itu. Sehingga kalau ada yang orang yang buat salah, berani tegur, salah itu. Sehingga ketika orang mengatakan kebenaran, ketika orang berani menegur, apakah orang membenci orang itu? Tidak, saudara-saudara. Makanya Paulus bilang, apakah dengan mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Kalau itu salah, kita harus luruskan, kita harus benarkan, saudara-saudara ya. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam kesalahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau tong so tahu tompe tamang ini, torang pe kerabat ini, tompe kenalan ini, so tahu dia ada berzina, tegur saudara-saudara. Sama dengan Yohanes, dia tahu ini perkawinan zina yang dikerjakan oleh Herodes Antipas dan Herodias. Makanya dia bilang, Herodes yang halal ngan ada ambe patu perempuan itu, pak itu Herodias itu nya halal. Karena itu melanggar hukum Yahudi. Mereka Herodes memperkosa hukum adat dan hukum moral pada saat itu. Makanya Yohanes berani menegur. Sehingga saudara yang berkati Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya mari kita punya keberanian untuk berani menegur apa yang salah. Bukan menegur karena orang benci, tapi kita menegur supaya ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Ya, jangan kita kompromi dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, cuma yang jadi persoalan, orang-orang masa ini kalau mau tegur, susah. Ya, tidak mau dengar teguran, tidak mau dengar nasihat, saudara-saudara. Ya, kalau mau tegur, kasihan, sudah jo tanta, so tua ngana, ya, paling dapat jawab kamari, garo jo seorang pegatal. Nah, ini persoalan Bapak Ibu Saudara ya. Ketika ada yang menegur, ketika ditegur, dinasihati, tidak mau mendengar, tidak mau dinasihati, saudara-saudara. Ini orang model begini, ini orang sombong, orang angkuh, orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dinasihati, itu orang angkuh, saudara-saudara. Sombong itu namanya ya. Orang Manado bilang makam puji ya, itu dia. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita masih mau mendengar teguran, berarti kita tergolong orang-orang yang rendah hati. Jangan punya model seperti Herodias ya. Waktu ditegur, Yohanes menegur Herodes ya, yang tersinggung dia, saudara, tersumbing lagi ya. Yang tersinggung Herodias, Bapak Ibu Saudara. Ini yang jadi persoalan. Ya, kadang-kadang tuh orang berstatus A, B yang tersinggung. Ini saudara-saudara ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, mari kita punya keberanian untuk berani menegur. Amin saudara-saudara. Kalau anak-anak kita salah, tegur mereka. Jangan kasih biar Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak kita memaki, jangan kasih biar. Jangan tak tahu, tapi anak so jago memaki. Tidak, jangan demikian saudara-saudara. Itu salah. Kita sudah tahu itu salah, jangan. Kita harus tegur dia supaya dia hidup dalam kebenaran. Amin saudara-saudara. Kalau anak-anak kita malas di rumah, tegur dia saudara-saudara. Supaya dia jadi anak yang rajin. Jangan lagi jadi anak yang malas. Karena anak-anak masa kini, dompet tahu cuma pegang-pegang HP. Dong saya pernah pegang piring saudara-saudara ya. Saya pernah cuci piring, saya pernah pegang sabong. Sehingga waktu kenal sabong, luka tangan saudara-saudara. Ini yang jadi persoalan. Sehingga marilah kita menjadi orang yang berani untuk menegur ketika ada yang salah, ketika ada sesuatu yang tidak beres, ketika ada sesuatu yang tidak adil Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kita akan menjadi orang yang menyampaikan apa yang benar. Kita akan menjadi corong kebenaran untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Karena kalau di sana terjadi kesalahan,
kita juga ikut bertanggung jawab saudara-saudara. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya jadilah hamba-hamba Tuhan yang berani untuk menegur. Amin. Ya, biar dia ada jabatan apa le Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu-tahu salah, mari kita tegur. Kalau tahu-tahu salah ya. Mari kalau orang masih belum tahu, jangan berani-berani saudara-saudara ya. Kalau kita tidak tahu kebenaran ya, jangan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita sudah tahu itu kesalahan, mari kita tegur. Dan yang kedua saudara-saudara, tadi yang saya katakan bahwa yang ditegur Herodes, tapi yang marah Herodias. Nah ini yang jadi persoalannya saudara-saudara ya. Namun kita melihat dari sosok Herodes saat dia ditegur dalam pembacaan Injil Markus ini. Sekalipun Injil Markus ini, pembacaan ini juga ada dalam pembacaan yang lain ya. Sehingga dikatakan Injil sinoptik ya, Matius, Markus dan Lukas. Sehingga dalam pembacaan Markus ini juga dituliskan dalam Matius dan juga dalam Injil Lukas. Saat ditegur Herodes ini, dia tetap segan terhadap Yohanes karena dia tahu Yohanes adalah orang benar dan orang suci. Sehingga dia bertindak melindungi Yohanes. Pada saat ditegur, ya, tapi Herodes dia tahu Yohanes ini orang benar, orang suci. Sehingga dia di sini dikatakan ya, dia melindungi Yohanes saat ditegur pada saat itu. Di ayat yang ke-20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa Herodes. Dia punya penghormatan yang tinggi kepada hamba Tuhan. Dia punya rasa segan yang tinggi kepada hamba Tuhan, Yohanes Pembaptis. Luar biasa sikap dari Herodes Antipas. Beda dengan sekarang saudara-saudara ya. Ada orang-orang yang tidak lagi menghormati hamba Tuhan. Ada orang-orang yang tidak lagi menghormati pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi para pendeta. Oh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang punya sikap untuk bagaimana menghormati para pelayan Tuhan. Untuk bagaimana menghormati para hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga bagaimana sikap kita untuk memiliki sikap yang segan, sikap yang menghormati. Apalagi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kesucian. Biarlah kita menaruh penghormatan kepada para hamba-hamba Tuhan seperti yang dilakukan oleh Herodes. Ketika ditegur, Kang, iyo dengar. Tuh jangan samening tu lain-lain. Waktu hamba Tuhan tegur, dia marah tuh hamba Tuhan ya. Dia marah tuh pendeta tegur, dia marah. Oh tuang, kong siapa mau tegur dang PNT. Tuhan Yesus cuma tegur langsung. Baik baru hamba Tuhan dah tegur, belum Tuhan Yesus langsung dah tegur. Sehingga kalau hamba Tuhan tegur, dengar Bapak Ibu Saudara ya. Jangan Tuhan Yesus turun langsung tegur PNT. Ya, sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada hal juga yang harus kita pelajari dari Herodes. Herodes ini adalah orang yang bertindak sesuai dengan dorongan hatinya. Sehingga ketika dia melihat putri Herodias menari dalam acara hari ulang tahunnya, di situ ada para pembesar-pembesar, di situ ada perwira-perwira, tokoh-tokoh terkemuka orang Galilea yang hadir pada saat hari ulang tahun Herodes. Dan putri Herodias menari pada saat itu, sehingga hal itu menyukakan hati Herodes. Dan karena dia bertindak atas dorongan hatinya, sehingga dia cepat sekali melontarkan janjinya. Dia mengatakan kepada Salome yang putri dari Herodias, dia bilang, apa ngana mau minta, kita mau kasih. Kita bersumpah di depan orang-orang, kita akan berikan, kendati pun itu setengah dari kerajaanku. Wah, luar biasa ini Herodes, saudara-saudara ya. Sehingga
pada waktu itu Herodes harus menepati janjinya kepada Salome ketika dia telah mengucapkan sumpah dan janjinya bahwa dia akan menepati ketika apa yang diinginkan oleh Salome, apa saja yang dia mau, Herodes ini mau kasih. Bayangkan saudara-saudara ya, andaikan itu terjadi pada orang mau minta apa? Kalau Herodes bilang, pendeta Vera mau minta apa, saudara-saudara ya? Paling Bapak Ibu Saudara kasih jo kamari ya. Tuh, kalau itu diberikan kepada kita ya, apa yang orang mau minta? Sama dengan itu cerita yang kita jaga cerita tuh Bapak Ibu Saudara, tuh apa namanya, jin ya. Jin ini dia datang hadir, Pak, ini seorang pemuda ya. Ini pemuda ini saudara-saudara, memang dia karena corona ya kepepet dia saudara-saudara. Tiba-tiba dia temukan botol jin. Dia gosok-gosok akhirnya jin keluar saudara-saudara ya. Jin bilang, pemuda apa ngana mau minta? Ya, tuh pemuda bilang, aduh kasih akan rumah kita, rumah besar kan, dia ada rumah, aduh kasih ke sana rumah besar, ting, aduh ada. Tiba-tiba ulang dia jin bilang, pokoknya ngana permintaan cuma 3, 2 apa dan kasih kamari kita doi banyak, doi banyak saudara-saudara ya. Permintaan ketiga, jin tanya, ini permintaan terakhir, apa ngana mau minta? Ya, ini pemuda ini bilang, kasih akan kamari kita cewek pasung saudara-saudara ya. Jin kasih keluar kamari, ting, jin kasih keluar kaca. Jin bilang, kaca dulu ngana ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah terpikirkan oleh Herodes bahwa Salome ini akan meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ya, karena sebuah permintaan kepada seorang putri Herodias, pastikan kalau seorang putri dia mau minta sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan hatinya, sesuatu yang dapat menggembirakan dia. Namun tidak pernah disangka oleh Herodes Antipas bahwa Salome ini akan meminta kepala Yohanes Pembaptis saudara-saudara ya. Dan ketika dia mengatakan bahwa meminta kepala Yohanes Pembaptis, betapa sedih Herodes Antipas pada saat itu waktu dia minta itu saudara-saudara. Namun karena dia sudah berjanji, dia sudah bersumpah, dan rasa bagaimana kan ada orang-orang yang hadir pada saat itu, memang pembesar-pembesar, orang terkemuka di Galilea, perwira-perwiranya yang hadir. Biar bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia telah ucapkan Bapak Ibu Saudara. Memang Herodes ini laki-laki sejati ya. Dia bersumpah, dia berjanji, dan dia tepati apa yang dia sampaikan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, begitupun dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berjanji, ya dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, kalau kita sudah berjanji bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita, sehidup semati dalam suka dalam duka, maka tepati janjimu. Ya, jangan janji cuma di mulut Bapak Ibu Saudara, sehingga karena cuma di mulut lewat semua itu janji. Mari kita jadi orang yang menepati komitmen dan janji kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita telah berjanji setia melayani Tuhan, peganglah janjimu, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan karena ada orang yang kasih kecewa, ada orang yang kasih sakit hati, sudah cuma melayani. Wah, kita tidak serius dengan janji kita, kita tidak komitmen dengan janji kita. Sehingga ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, kalau kita sudah berjanji, mari tepati janji kita. Amin. Amin saudara-saudara. Ya, luar biasa pembacaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan karena janji itu, Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Tepatnya itu ada di Puri. Ya, saya membaca tafsirannya William Barclay ya saudara. Di situ dia katakan tempatnya itu ada di Puri Makaerus. Ya, Puri Makaerus ini di atas bukit yang sunyi. Ya, dikitari oleh jurang-jurang yang mengerikan.
disitulah Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan ini merupakan sebuah sejarah kematian Yohanes Pembaptis, bahwa Yohanes Pembaptis mati dipenggal oleh Herodes Antipas karena permintaan dari Salome. Nah, saudara-saudara, mengapa Salome ini meminta kepala Yohanes Pembaptis? Ternyata waktu diberikan kesempatan untuk meminta, dia tanya pada mama, ya, pada ibu, yaitu Herodias. Dia bilang pada mama, kita mau minta apa? Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita sebagai anak-anak seperti itu ya. Karena kadang-kadang anak-anak kita dekat dengan seorang ibu, seorang mama, saudara-saudara. Sehingga kalau ada apa-apa selalu mak, mana tapi baju, mak mana tuh. Karena seorang ibu, seorang mama dekat dengan anaknya. Sehingga Salome ini dia mengatakan kepada ibunya, ya, entahkah dia polos atau bagaimana, saudara-saudara, dia bertanya kepada ibunya, apa yang harus aku minta? Ya, dia mama bilang, kepala Yohanes Pembaptis. Sondor le pertimbangkan, Salome langsung bilang kepala Yohanes Pembaptis. Kenapa, saudara-saudara, Herodias ini meminta kepala Yohanes Pembaptis? Ternyata, saudara-saudara, sudah sekian lama, bertahun-tahun, Herodias ini menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena cuman masalah Yohanes menegur Herodes. Dan yang sangat marah adalah Herodias. Itu jelas di ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Cuma karena tidak ada kesempatan pada saat itu. Ya, tapi kesempatan itu datang pada saat Salome ini meminta, ya, kepadanya apa yang harus dia minta kepada Herodes Antipas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa Herodias ini adalah seorang wanita, seorang perempuan, seorang mama, seorang istri, seorang ibu yang memiliki karakter yang jahat. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara-saudara, tapi di sini Alkitab mencoba menyampaikan kepada kita semua bahwa dialah yang menjadi akar masalah. Perempuan menjadi akar masalah, saudara-saudara, ya. Memang dari zaman Adam dan Hawa memang selalu perempuan jadi DP akar masalah. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi nyata semua perempuan yang jadi DP akar masalah kan. Sehingga cuma tumpai pembacaan ini, ada bentuk lain tuh perempuan-perempuan yang baik, bagus, ya, terhormat, saudara-saudara, luar biasa. Di sini Herodias memperlihatkan kepada kita apa yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang disakiti hatinya. Sehingga bahaya, saudara-saudara, kalau perempuan sakit hati, ya, dia bisa melakukan apa saja, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada ungkapan yang menarik dari para rabi Yahudi pada saat itu. Ya, ungkapan ini berbunyi demikian. Seorang perempuan yang baik bisa menikahi laki-laki yang jahat. Karena ketika mereka menikah, ia dapat menjadikan laki-laki yang jahat itu menjadi orang baik sebaik dirinya. Namun seorang laki-laki yang baik tidak boleh menikah dengan perempuan yang jahat. Sebab perempuan itu akan membuat laki-laki itu menjadi jahat seperti dirinya. Wah, luar biasa ini ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga di sini Herodias ini adalah perempuan yang jahat. Perempuan ini dapat mempengaruhi karena ini akar, ya, dalam kehidupan keluarga. Akar masalah, dia mempengaruhi anaknya Salome. Ya, dia meracuni Salome dengan kebencian dan dendam, sehingga dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi di awal saya katakan, dendam itu terdiri dari 6 huruf, tapi dia dapat merusak segalanya.
Ya, dia dapat merusak keluarga, persekutuan, organisasi, pelayanan, bahkan merusak kehidupan kita. Sehingga kalau orang ada dendam, Bapak Ibu Saudara, itu hanya pekerjaan iblis, yaitu merusak dan menghancurkan. Makanya janganlah kita memiliki hati yang dendam dengan orang lain. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ya, orang kalau ada dendam, semua banyak penyakit datang pada dia. Menurut penelitian, orang yang punya dendam itu mau darah tinggi, asam lambung, saudara-saudara. Sedang yang tidak dendam, saudara, tinggi, apalagi dendam, aduh, memang berlipat kali ganda, saudara-saudara. Sehingga kalau ada yang mengecewakan kita, kalau ada yang menyakiti kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat menghentikan orang lain untuk menyakiti hati kita, tetapi kita dapat menghentikan diri kita untuk tidak dendam kepada orang yang menyakiti kita. Amin, saudara-saudara. Sehingga jangan kita seperti Herodias ini. Ya, dia punya karakter busuk. Dia pribadi yang jahat, wanita yang jahat. Pertama dia tinggalkan suaminya, kakak Herodes Antipas. Dia kasih tinggal kon dia kawin dengan DP suami PAD Herodes Antipas, saudara-saudara ya. Dia tinggalkan DP suami. Saudara, biar lekok Herodes mau goda, biar lekok Herodes mau rayu, kalau ni mau, memang ni mau, saudara-saudara. Mar dasar memang, aduh, gatal ya. Dasar memang orang nado bilang garida, saudara-saudara. Ya, begitu orang kalau hati sonyak bagus, hati sonyak setia. Wah, saat digoda, saat dirayu, mangkatita iyo-iyo. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang wanita, mari jaga hati kita, jaga kekudusan hidup kita, jaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Sehingga kalau kita seorang wanita yang sudah menikah, siapapun mau goda kita, siapapun mau rayu kita, kita akan tetap berpegang pada komitmen janji pernikahan kita. Amin, saudara-saudara. Tidak seperti Herodias. Ya, dan juga saat Yohanes tegur kepada Herodes, dia yang marah, dia marah sekali. Bukan cuma sampai dimarah, tapi kemarahannya berujung pada dendam. Dia menaruh dendam kepada Yohanes, dan dia punya kesempatan untuk membunuh Yohanes pada saat itu. Bayangkan saudara-saudara ya, orang kalau sudah dendam dia sudah pusing, ini hamba Tuhan ini, orang benar ini, pokoknya dia punya segala macam cara mau jatuhkan, saudara-saudara. Makanya nyandak bagus orang kalau punya hati pendendam, ya, nyandak bagus. Ya, orang yang pendendam itu tidak menghormati Tuhan. Karena dendam itu dia mau balas, itu orang yang bikin sakit hati. Orang ada menjahati, dia mau balas, itu dendam. Kalau orang punya keinginan mau balas orang lain, di mana posisi Allah? Berarti kita tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan so bilang pembalasan itu adalah hakku. Kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Waktu DP kakak-kakak so bikin kurang ajar pada dia. Bayangkan saudara-saudara, dong so buang di parigi, dong angka, dong jual, udah dong buang pada dia. Tapi Yusuf tidak mendendam. Ya, bahkan Yusuf mengerti rencana Allah dalam kehidupannya. Yusuf tahu bahwa dia masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Allah untuk menjadikan dia mangku bumi di Mesir. Dia tidak mendendam saudara-saudaranya, padahal dia punya kesempatan untuk membunuh DP saudara-saudara karena dia sudah pada posisi tinggi pada saat itu. Tapi dia bilang pembalasan itu adalah hak Allah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kita harus sadar bahwa kalau ada yang menjahati kita, jangan kita ambil posisi Allah. Ya, pembalasan itu hak Allah. Itu aturannya, saudara-saudara. Kalau ada yang menjahati kita, tadi saya katakan kita tidak bisa menghentikan orang lain menjahati kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita, menghentikan diri kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ajaran Yesus adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara-saudara. Ini sangat penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya jangan batamang de orang pang dendam.
Ya, ni boleh tersinggung sedikit dendam. Ni boleh tersontung sedikit dendam. Tuang. Ya, di mana iman kita, di mana kepercayaan kita? Jangan punya hati yang dendam. Ya, orang kalau pandendam DP hati keras sama dengan batu, saudara-saudara. Ya, apalagi orang hamba Tuhan punya hati batu. Oh, kasih yang bertobat, saudara-saudara. Ya, hilangkan dendam. Bukan cuma hindari dendam, hilangkan dendam, musnahkan itu dendam. Jauhkan dari kehidupan kita karena itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Mari kita mau jadi wanita yang baik. Mari kita mau jadi wanita yang terhormat. Dendam tidak akan menjadikan kita terhormat, tapi sebaliknya akan menjadikan kita wanita yang jahat. Marilah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, sebagai orang tua menjadi orang tua yang benar, dengan mewariskan warisan iman yang benar kepada anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai kebenaran. Jangan meracuni anak-anak kita dengan kebencian dan dendam, tapi tanamkanlah benih kasih agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain seperti kasih yang diajarkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ya, kalau torang Tuhan pendendam habis torang, tapi Tuhan tidak demikian. Namun Dia sangat mengasihi kita. Sehingga pesan firman di minggu-minggu sengsara ini, kita ada di minggu sengsara yang keempat. Ampunilah ketika ada orang yang menyakiti kita. Ampunilah ketika ada orang yang menjahati kita. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini memberkati kita semua. Semoga firman ini menjadi pedoman dan motivasi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan apa yang benar. Mampukanlah kami untuk menjadi corong kebenaran menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berani menegur apa yang salah. Ajar kami untuk memiliki komitmen janji kami di hadapan Tuhan, menjaga setiap sumpah dan janji kami kepadamu. Ajar kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, biar firman ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini menyertai kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feraldina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif. Dan kalau Anda merasa diberkati, bagikan sebanyak-banyaknya channel ini sehingga ada banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom, damai di hati, salam sehat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.